Ya oke, halo shalom semuanya, kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan pembelajaran materi kita kali ini di bab 12 agama Kristen kelas 8. Nah, sebelumnya kita sudah membahas di bab 11 yaitu mengapa bersyukur. Jadi kalian harus mengerti dan juga memahami bahwa bersyukur itu sangat penting. Bersyukur itu memang sudah harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Susah banget saya ngomongnya. Jadi apapun yang kalian hadapi, apapun yang kalian alami, kondisi apapun, sedih, senang, marah, bahagia, sukacita, duka, apapun, kalian tetap harus bersyukur. Oke, karena dengan kalian bersyukur, kalian bisa mengerti dan memahami betapa begitu besar kasih Allah kepada kita seperti itu. Karena kalau kita tidak bersyukur, kita akan merasa bahwa kita tidak pernah merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 12 dan saya tidak mengadakan PH penilaian harian di bab 11 karena apa? Pembelajaran materi sedikit dan di bab 11 sampai ke bab akhir nanti bab 15 ini tentang bersyukur semua. Jadi kita akan jadikan satu PH nya seperti itu. Dan sekarang video materi. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan pemurah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau melanjutkan tentang pembahasan materi kelas 8. Tuhan Yesus, Kau berikan hikmat-Mu bagi setiap kami sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh guru dan terutama oleh Tuhan Yesus dan ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, di bab 12 ini kalian bisa melihat judulnya itu adalah bersyukur bukan sekedar pasrah. Jadi kayak bersyukur tuh kayak udahlah pasrah lah kayak gitu, udahlah mau gimana lagi gitu. Itu berbeda dengan bersyukur. Kalau bersyukur tetap adanya harapan dan sukacita. Tapi kalau pasrah ya udah pengharapan sudah buntu, terus sudah benar-benar sudah lelah dan sudah lebih ke negatif lah pokoknya pasrah gitu tuh kayak ya udahlah mau digimana lagi kayak gitu. Itu tuh pasrah itu akan sesuatu yang sudah kalian perjuangkan tetapi hasilnya itu tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan harapan gitu. Pasrah aja lah udah kayak gitu. Nah jadi kalau pasrah itu kayak kita udahlah gimana pun mau bagaimanapun hasilnya, mau bagaimanapun keadaannya, udahlah yang penting udahlah gitu. Yang penting ya sudah semaksimal mungkin. Itu kan kalau pasrah kayak gitu. Tapi kalau bersyukur yang kalian alami, kondisi kalian yang alami, kalian tetap mengucap syukur, tetap bilang Tuhan Yesus baik. Itu yang kalian alami kayak gitu. Kalau pasrah kan kayak udahlah menerima segala sesuatu kayak gitu dan sudah ya mau gimana lagi. Tapi kalau bersyukur kalian ya ada suatu rasa pengucapan terima kasih kepada Tuhan seperti itu. Kalau pasrah kan kayak udahlah kalian lebih ke berserahnya kayak gitu. Nah ini ada ayatnya di 2 Korintus 4 ayat 15-18 bagi firman Tuhan. Ini ada di bukunya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir ya, kami semakin merosot gitu. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi karena bukan apa yang ada di depan mata, tapi mereka meresponi sikap hati mereka terhadap sesuatu, itulah yang melatih mental kita sehingga mereka benar-benar percaya akan janjinya Tuhan di ending di akhir nanti di kehidupan yang kekal seperti itu. Apapun
yang diterima pada saat itu nabi-nabi yang sedang dalam masa pemburuan. Soalnya pada waktu itu kan nabi diburu, dibunuh gitu, dan ditangkap di penjara, disiksa atau apapun itu, bahkan dibakar. Nah, mereka tetap menerima resiko, tetap menerima Yesus Kristus, dan tetap mengucap syukur meskipun meskipun jasmani mereka manusia sebab itu kami tidak tahu hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tuh maksudnya jasmaninya itu kayak merosot tuh kayak ya makan kurang, pokoknya segala sesuatunya serba kekurangan, tapi batiniah mereka tentang iman mereka itu luar biasa hebatnya. Nah, ini ada berdoa dan bernyanyi, nanti di video selanjutnya saya hanya materi saja kali ini karena ini cukup panjang dan pengantar. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengapa perlu bersyukur. Nah, kini kita akan membahas mengenai apa yang diperlukan untuk kita bisa bersyukur. Jadi untuk bersyukur tuh apa-apa saja sih yang harus dilakukan dan diperlukan. Nah, kita akan mengupas bahwa bersyukur bukanlah sekedar bersikap pasif, pasrah menerima apa adanya, atau tidak bisa menyikapi secara berbeda. Bersyukur adalah tindakan aktif, harus diupayakan sehingga diperlukan semangat untuk melakukannya. Jadi kayak bersyukur kayak gini loh, kayak bukan kayak pasrah menerima apa adanya, udahlah yang penting kita bersyukur aja kayak gitu. Bukan, tapi bersyukur itu karena kemauan dari hati kalian. Jadi bukan karena kalian melihat baru kalian bersyukur, tapi karena dari dalam niat kalian udah maunya bawaannya udah bersyukur aja kayak gitu. Kayak jadi apapun ininya bodo amat, yang penting gua mau mengucap syukur gitu. Jadi jangan karena kalian udah melihat segala sesuatunya terus kalian sudah tahu kenyataannya tapi udahlah syukur aja, itu salah. Jangan dari luar ke dalam, tapi dari dalam lah yang keluar, seperti itu. Nah, bersyukur bukan sekedar pasrah. Coba kamu sebutkan satu hal yang kamu syukuri pada saat ini. Misalkan makanan yang enak, makan kuota, handphone, atau masih bisa dikasih bangun pagi hari yang indah itu. Syukur. Sebutkan satu aja gitu. Mungkin bukan cuma satu, mungkin banyak ya. Saya tadi di Bujong 4. Tapi ada beberapa hal yang dapat kamu syukuri. Bila demikian halnya, apakah kamu sungguh-sungguh sudah mengerti mengapa kita harus bersyukur dan hal-hal apa saja yang bisa kita syukuri? Coba kita kaji apa yang mendorong kita untuk bersyukur ya. Jadi ada sesuatu yang kita terima yang membuat kita bersyukur. Nah, inilah yang selama ini konteks bersyukur ini sebenarnya jangan karena apa yang kalian terima itu bukan karena materi, bukan karena hal yang sekitar gitu. Pokoknya itu lebih ke pasrah, tapi yang kalian terima itu adalah kasih karunia Tuhan, karena Tuhanlah sehingga kalian terus mengucap syukur. Ya, ini yang pertama, ini yang pertama, ini karena kalian sudah menerima kasih karunia Allah yang terpenting, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kita dosanya dihapuskan, nah memberikan jaminan keselamatan di kehidupan surga nanti. Inilah yang harus kalian mendorong agar kalian terus mengucap syukur seperti itu. Jadi bukan karena kalian sudah menerima handphone baru maka kalian terus mengucap syukur, tapi karena kalian sudah menerima keselamatan. Yang kedua, kita mengingat apa yang Allah sudah lakukan untuk kita. Nah, kita mengingat ini kebaikan Allah terhadap hidup kita, memberikan orang-orang tua yang baik. Tuhan tempatkan kita di tengah keluarga yang baik. Kita dikasih kesempatan untuk bersekolah, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang masih belum bisa mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Kesehatan, tempat tinggal, kalian bisa tinggal di rumah, nggak di kolong jembatan, dan teman-teman yang baik, dan kesempatan untuk hidup di negara Indonesia yang sangat indah dan subur. Ini luar biasa sekali. Indonesia adalah luar biasa indah dan maha karya Tuhan Yesus. Tuhan itu luar biasa di Indonesia. Kayak sekali-kali kalian liburan ke gunung,
ke pantai, ke sawah-sawah, kalian itu ngeliat itu aja udah seneng banget kayaknya. Kita harus, nah ini yang ketiga, kita harus pahami bahwa bagi Tuhan tidak ada yang dilewatkan sia-sia untuk kebaikan kita. Jadi ya bagi Tuhan tuh, Tuhan tidak melewatkan segala sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Nah misalnya suatu hari kita mengalami kecelakaan, kaki terkilir karena tidak hati-hati ketika turun tangga sehingga tergelincir. Kejadian kan kita kilir sudah sepatutnya kita syukuri karena membuat kita bertindak lebih hati-hati kemudian hari, sehingga kita tidak mengulangi kecelakaan yang sama. Nah ini Tuhan tuh selalu memperhatikan kita, memberikan pelajaran ke kita supaya kedepannya kita jauh lebih baik. Kayak saya, untuk pernah kaki saya kena kutu air, sobek parah gara-gara kutu air. Simpel ya, orang lihat sih ketawa-tawa apa simpel begitu, kutu air di kaki. Tapi kalau kalian mengalami sobeknya luar biasa sampai nggak bisa kena air sedikit pun, ya sampai kalian nggak bisa pakai sepatu. Saya pernah pelayanan tuh pakai sendal ya, buat saya kutu air kena 3 bulan. Proses ini semakin lebar, perih luar biasa, hingga berobat, habis biaya cukup besar, ya pokoknya sekian ratus ribu kasih obat yang bagus, dan akhirnya puji Tuhan sembuh. Dan semenjak kejadian kutu air itu, saya jadi setiap kali saya kemana-mana, pulang mau cuci kaki, datang ke sekolah saya cuci kaki, pokoknya selalu memperhatikan kebersihan kaki. Setiap kali mandi, kaki disikat, kaki dibersihkan, pokoknya kaki selalu dibersihkan. Kalau kotor dicuci, terus kalau udah mulai selalu ganti kaos kaki beberapa jam gitu. Terus sepatu dan semua nggak boleh kotor, harus itu karena kalian sudah menerima segala sesuatu yang buruk, maka kedepannya kalian harus menjaga itu. Makanya kan tadi yang turun tangga kaki tergelincir, nah kedepannya pasti turun tangganya lebih hati-hati. Kayak contoh juga kan kalian mendapat nilai raport, dan yang kemarin habis nilai raport hasilnya jelek, nah pasti kedepannya kalian lebih berhati-hati dalam mengumpulkan tugas dan dalam disiplin dalam mengumpulkan nilai-nilai supaya kalian tidak mendapatkan nilai rapor yang jelek lagi. Harusnya kalian sadar akan hal itu, tapi nyatanya adalah masih ada beberapa anak yang masih nggak sadar akan pentingnya disiplin gitu. Udah dikasih nilai rapor nilainya jelek, tapi masih aja tak henti-hentinya nggak ngumpulin tugas. Kacau. Ini contoh lainnya ada kisah seorang siswa bernama Ani. Ani adalah siswa yang malas belajar dan tidak patuh pada orang tua dan gurunya. Suatu ketika sang ibu mengingatkan Ani untuk belajar dan mengerjakan tugas sekolahnya. Akan tapi Ani tidak mengindahkan perintah ibunya tersebut. Keesokan harinya Ani terlambat di sekolah dan ibu guru sudah ada di dalam kelas. Ketika tiba saatnya memeriksa tugas sekolah, ibu guru mendapatkan bahwa Ani tidak mengerjakannya. Menurutmu apa yang akan Ani lakukan? Mengakui bahwa ia tidak membuat tugasnya, atau ia akan berbohong mengatakan bahwa ia membantu ibunya sehingga tidak sempat mengerjakan tugas. Nah, sering banget nih kayak, Pak, aku nggak bisa online, aku nggak bisa Zoom, aku nggak bisa Google Meeting, aku telat melakukan tugas karena suatu hal macam alasan lainnya. Aduh, kacau nih. Sama kayak Ani nih. Sudah sepatutnya Ani bersyukur bahwa melalui hal ini ia diingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang salah lagi yang akan membawa kerugian. Ia juga dapat mengubah sikap malasnya menjadi sikap rajin. Pelajaran yang dapat diperoleh dari kisah ini adalah tidak baik untuk membantah apa yang diperintahkan oleh orang tua dan guru gitu. Padahal kita guru-guru dan orang tua kalian sudah memberikan yang terbaik dan sudah mengingatkan kalian dan sudah mengajarkan kalian dengan yang terbaik. Tapi tolong kalian jangan malas. Walaupun kita melakukan kesalahan atau kelalaian, hal itu bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi suatu pembelajaran berharga untuk kita dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Seperti itu, entah itu masalah apapun, entah itu penderitaan apapun yang sudah kalian hadapi, apapun itu adalah menjadi pengalaman berharga untuk kedepannya kalian untuk lebih aware, untuk lebih hati-hati, untuk lebih berjaga-jaga terhadap hal itu, terutama terhadap hal nilai gitu. Jadi jangan sampai kalian jatuh lagi nilainya. Nah, Tuhan memberikan manusia kemampuan untuk berpikir dan belajar dari kesalahan sehingga tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama, tidak jatuh di lubang yang sama. Dengan bersyukur kita diminta untuk menyikapi hidup ini dengan sukacita.
bukan dengan duka atau paksaan, dipaksa misal harus bersyukur terus, ya jangan. Itu karena kalian kesadaran diri, karena kalian sudah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian, sudah menerima anugerah yang Tuhan berikan berlimpah-limpah. Maka apapun yang kalian hadapi, apapun yang kalian terima, tetap mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus baik. Allah menginginkan kita memiliki sikap optimis dalam menjalani hidup yang dikaruniakannya. Allah membiarkan kita menjalani suka, duka, pahit manis karena Allah sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, bukan pribadi yang cengeng atau mudah menyerah bila menghadapi kesulitan kecil apapun. Nah, jadi mengikut Tuhan itu nggak cuman, Tuhan itu nggak menjanjikan jalan selalu lurus, hidup selalu enak, enggak. Yang Tuhan janjikan adalah pikul salib. Segala proses apapun yang kalian hadapi, penderitaan, itulah kalian harus pikul salib gitu, belajar. Yang kelima, kita juga bersyukur untuk misi Allah bagi umat manusia, termasuk kita di dunia ini. Pengalaman yang kaya atau banyak pengalaman menghasilkan kesan yang beraneka ragam, sehingga membuat kita lebih menghargai hidup yang dikaruniakannya. Hidup ya banyak pengalaman itu maksudnya adalah apapun yang sudah kalian terima dalam hidup kalian, entah itu peristiwa atau entah itu apapun, itu membuat kehidupan kalian lebih bermakna dan lebih berarti seperti itu. Karena sesuai dengan kata pepatah, pengalaman adalah guru yang berharga. Nah, itu adalah misi atau tugas Allah di dalam kehidupan kita, membuat kita itu menjadi berarti, terutama bagi orang-orang sekitar dan orang-orang dan semua umat manusia. Nah, karena di poin 5 ini adalah Allah tidak hanya menciptakan keselamatan untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua. Jadi hidup itu tidak membosankan, karena ada hal-hal yang baru yang membuat kita senantiasa mengagumi betapa Allah bekerja dalam segala hal untuk membawa kebaikan bagi umat yang dikasihinya. Manusia dengan segala keterbatasannya hanya mampu berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri dan maksudnya orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun Allah tidaklah berpikiran sempit seperti itu. Nah, inilah maksudnya yang poin kelima adalah ketika Allah berbuat kebaikan, Ia berpikir untuk semua yang ada di dunia ini, bukan hanya untuk satu negara atau suku bangsa tertentu saja, tetapi semua umat manusia. Luar biasa bukan? Ketika Allah menurunkan hujan itu dialami oleh mereka yang menjadi anak-anaknya maupun mereka yang menolak kehadirannya. Jadi Tuhan tetap memberkati semuanya. Bahkan Tuhan menjadikan kita alatnya untuk terus tetap memberkati orang-orang sekitar seperti itu. Begitu luar biasa Tuhan pakai kita, dan bahkan Tuhan turun sendiri pun dalam karyanya yang ajaib. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini, tidak ada tugas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu dan kemurahan-Mu untuk setiap kami. Tuhan, bila kami bisa mengerti betapa pentingnya bersyukur karena dalam diri kita sendiri, dalam kemauan kita, hidup kita telah ditebus, hidup kita telah dijamin keselamatan oleh Engkau Tuhan Yesus, dan karena Engkau lah yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap terus bersyukur kepada Allah Tuhan Yesus. Ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. God bless you.